Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab uji kompetensi mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tika Novitasari, NIM 2020333177, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 3D Universitas Muria Kudus. Soal uji kompetensi Bahasa Indonesia yang pertama adalah jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor apa saja yang menyebabkan kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan penulisan ejaan yang sering muncul. Jawabannya, faktor penyebab kesalahan dalam penulisan ejaan yaitu yang pertama, kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan. Kedua, kurangnya ketelitian dalam menulis. Ketiga, susunan kata yang tidak tepat. Contohnya, yang pertama, kata atau ungkapan pada bahasa asing yang ditulis dengan huruf miring. Kedua, penggunaan huruf kapital pada awal huruf yang menunjukkan kekerabatan. Ketiga, penggunaan huruf kapital di tengah-tengah huruf. Soal yang kedua, bagaimana membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contoh. Jawaban, kutipan langsung. Kutipan langsung itu tidak mengalami suatu perubahan kalimat sama sekali terhadap teks yang akan ditutup. Kedua, menggunakan titik 3 berspasi apabila akan menghilangkan suatu bagian dari kutipan. Ketiga, memakai simbolik sheet jika ada kesalahan dalam bentuk teks aslinya. Keempat, mempergunakan syarat sistem APA, MLA, ataupun lainnya untuk menambahkan sumber kutipan. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah yang pertama, mengalami suatu perubahan yang jelas pada kalimat teks yang ditutup. Kedua, ide pikiran atau pendapat yang dikutip tidak mengalami perubahan. Ketiga, dijabarkan sesuai pemahaman penulis terhadap teori atau kalimat yang dikutip. Dan yang terakhir, tidak ada nomor kutipan tanpa tanda petik 2 di akhir kalimat. Dan ini adalah contoh kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Bisa dilihat di layar ya teman-teman. Lanjut, soal yang ketiga. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Jawab, biografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap dari lahir, tempat tinggal, hingga meninggal. Sedangkan bibliografi atau daftar kepustakaan adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbit lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Itu adalah contoh dari biografi. Bisa dilihat di layar ya teman-teman. Dan ini adalah contoh dari bibliografi. Lanjut, soal yang keempat. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contohnya. Jawab, kata pukul. Penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contohnya, vaksinasi COVID-19 akan dimulai pukul 8 sampai 12. Selanjutnya kata jam. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering kita sebut sebagai durasi. Contoh, jarak tempuh Jakarta-Bandung dengan kereta api sekitar 2 jam. Selanjutnya soal yang kelima. Bahasa berdasarkan hakikatnya
merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Jawab. Bahasa hakikatnya merupakan sistem lambang bunyi, yakni bahasa merupakan susunan kumpulan dari lambang-lambang bunyi seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Dinyatakan sebagai sistem karena lambang-lambang bunyi harus disusun berdasarkan pada kebahasaan yang telah disepakati oleh masyarakat pemakai bahasa sehingga lambang-lambang bunyi tersebut memiliki makna atau bermakna. Lanjut untuk soal yang keenam. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan dan pembenarannya. Jawabannya adalah kondisi kesalahan penggunaan tanda koma sebagai berikut. Yang pertama, pemisah unsur rincian dalam kalimat pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata penghubung sebelumnya tetapi diberi tanda koma. Kedua, pemisah antar anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Contoh, Ine sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi tetapi, sangat pendiam ketika berada di rumah. Salah. Ine sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi, tetapi sangat pendiam ketika berada di rumah. Dan itu adalah contoh yang benar. Kedua, barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kertas, dan kartu ujian. Itu adalah contoh yang salah. Barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kertas, dan kartu ujian. Dan itu adalah contoh yang benar. 3. Barang ini bukan milik Budi, melainkan milik Adit. Salah. Barang ini bukan milik Budi, melainkan milik Adit. Benar. Keempat, adiknya sedang mengerjakan tugas rumah, sedangkan kakaknya cuma tidur. Salah. Adiknya sedang mengerjakan tugas rumah, sedangkan kakaknya cuma tidur. Benar. Rika ingin membeli laptop tetapi, uangnya belum cukup. Itu salah. Rika ingin membeli laptop, tetapi uangnya belum cukup. Itu adalah contoh yang benar. Soal yang ketujuh. Apa perbedaan dari makna tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Jawabannya adalah titik 2 adalah tanda baca yang digunakan pada akhir pernyataan yang lengkap. Tapi hal ini hanya berlaku jika dalam rangkaian yang sama. Contoh, sebelum kita piknik, kita harus mempersiapkan titik 2, baju ganti, makanan ringan, tas ransel, obat-obatan, dan barang seperlunya. Kedua, sistem kelas siswa kelas 2 SD diminta untuk membawa salah satu dari bunga ini, yaitu titik 2, bunga mawar, bunga anggrek, bunga kamboja, dan bunga dahlia. Kemudian titik koma adalah tanda baca yang dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang masih setara dalam kalimat majemuk, sejenis, dan setara. Contoh, ibu memasak di dapur, titik koma, Nanda menonton TV di ruang tamu. 2. Malam semakin larut, titik koma, tugasnya tak kunjung selesai. 8. Untuk soal yang nomor 8 adalah jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai pembenarannya. Jawab, karena kurangnya pemahaman tentang tata cara penggunaan penulisan huruf miring, sehingga banyak terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Huruf miring dipakai untuk menunjukkan istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. Dalam hal ini, huruf bercetak miring pada umumnya dipakai pada pengutipan judul buku, nama, koran, atau media press. Selain itu, huruf miring juga bisa digunakan untuk menegaskan kata atau bagian tertentu dalam kalimat. Contoh, Rindi sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul
Abdul Muiz. Itu salah. Kedua, Rindi sudah membuka buku Salah Asuban karangan Abdul Muiz. Benar. Dan perbedaannya ada di asuhan karangan. Yang pertama adalah tidak dimiringkan atau tidak memakai huruf miring. Dan yang benar adalah memakai huruf miring. Kemudian contoh yang kedua, berita ini muncul dalam surat kabar Cakrawala tanpa huruf miring. Itu salah. Kedua, berita ini muncul dalam surat kabar Cakrawala dengan huruf miring dan itu benar. Soal yang terakhir, jelaskan bentuk kesalahan penulisan huruf, konsonan, dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawabannya adalah kesalahan tulisan huruf konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah biasanya dipengaruhi oleh kata baku dan kata yang tidak baku. Adanya penambahan kata dan adanya pengurangan kata. Contoh, kesalahan tulisan huruf vokal. Hakikat menjadi hakikat. Nasihat menjadi nasihat. Analisa menjadi analisa. Kesalahan penulisan huruf konsonan. Yang pertama, zaman menjadi zaman, teknik menjadi teknik, otomatik menjadi otomatis. Terima kasih. Sekian jawaban uji kompetensi mata kuliah Bahasa Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.